Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Ardi dari Prodi Teknik Informatika, kelas Metodologi Penelitian RF dengan NIM 118140003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk metodologi penelitian. Dengan topik yang saya ambil ialah perancangan sistem rekomendasi toko komputer Kota Palembang berbasis web menggunakan metode collaborative filtering. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang dari adanya penelitian ini ialah sistem rekomendasi merupakan bagian penting untuk menyaring informasi, di mana tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah menyaring informasi yang terlalu banyak atau berlimpah dari sebuah website, agar dapat menjadi lebih spesifik dan berarti. Selanjutnya, sistem rekomendasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna agar dapat hanya memasukkan sebuah query baru. Dengan itu, rekomendasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana cara menentukan rekomendasi toko komputer di kota Palembang dengan menggunakan metode collaborative filtering. Yang kedua, bagaimana cara merancang sistem rekomendasi toko komputer. Selanjutnya, tujuan penelitian yang menjawab daripada rumusan permasalahan yang telah disebutkan. Pertama, merancang sistem rekomendasi toko komputer di kota Palembang berbasis web menggunakan metode collaborative filtering. 2. Merancang sistem rekomendasi toko komputer berbasis web untuk mempermudah masyarakat Kota Palembang menentukan rekomendasi toko komputer. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Pertama, beberapa tinjauan pustaka yang saya ambil ada 2. Yang pertama ialah sistem rekomendasi menurut Gorakala dan kawan-kawan yang dalam bukunya yang berjudul Building a Recommendation System with R. Learn the Art of Building Robust and Powerful Recommendation Using R. Di mana dalam bukunya menyebutkan bahwa sistem rekomendasi merupakan sebuah alat perangkat lunak dan teknik yang memberikan saran seperti produk-produk yang berguna pada situs e-commerce, video di YouTube, rekomendasi teman-teman di Facebook, rekomendasi buku di Amazon, rekomendasi berita di situs berita online, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian collaborative filtering menurut D. Hutchinson dan J.C. Mitchell dalam bukunya yang berjudul The Adaptive Web Methods and Strategies of Web Personalization, di mana D. Hutchinson menyebutkan bahwa collaborative filtering merupakan proses penyaringan untuk mengevaluasi item menggunakan opini-opini dari orang lain. Untuk sistem collaborative filtering memproduksi prediksi atau rekomendasi untuk pengguna tertentu dengan satu barang atau lebih. Kemudian ada beberapa tinjauan studi yang saya masukkan ke dalam slide presentasi ini. Yang pertama ada dari penulis bernama Arif Kurniawan dengan judul penelitian yaitu Sistem Rekomendasi Produk Sepatu dengan menggunakan metode collaborative filtering. Metode yang digunakan ialah metode collaborative filtering. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah memberikan sebuah media untuk mempermudah pelanggan untuk memilih produk yang cocok dengan selera pelanggan. Kemudian tinjauan studi selanjutnya saya ambil dari penulis bernama Sabanaz Sirajuddin Perzade. Pertama judul yang dari penelitian tersebut adalah Web Service Recommendation Using PCC Based Collaborative Filtering. Dengan metode yang digunakan adalah PCC Based Collaborative Filtering dan PCC dan NRCF. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan adalah dapat berhasil mengevaluasi QoS web service menggunakan PCC Based Collaborative Filtering. Kemudian tinjauan studi yang ketiga saya ambil dari penulis bernama Sorak Chaudhary, Aditya Sawan, dan Rita Patil. Dengan judul Self-Tuning Approach for Implementing a Multidimensional Recommendation System Using PID. Metode yang digunakan ialah Hybrid Approach, Proportional Integral Derivative, atau PID. Dengan hasil penelitian yang didapatkan adalah
berhasil mengimplementasikan hybrid recommendation multidimensional untuk mengatasi kekurangan dari kolaboratif dan content-based filtering. Selanjutnya, tinjau studi yang keempat, saya ambil dari penulis bernama Nunung Nurul Komaria dan Ahmad Nurul Fajar. Dengan judul penelitian ialah Recommender System for e-learning based on personal learning style. Metode yang digunakan ialah novel approach, logic learning method. Lalu hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi dari model yang diajukan dapat membantu siswa-siswa dalam mencari materi terbaik dan tetap memberikan motivasi untuk belajar. Selanjutnya masuk ke bagian bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pertama, saya membuat sebuah gambar untuk diagram alir atau flowchart dari alir penelitian. Pertama, saya melakukan studi literatur. Setelah itu, saya melakukan perumusan permasalahan, lalu melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan pengembangan sistem. Yang pertama, tahap studi literatur, di mana tahap studi literatur ini merupakan tahap awal yang dilakukan, di mana pada tahap studi literatur ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mempelajari setiap referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, penulis mempelajari referensi yang berkaitan dengan sistem rekomendasi dan juga metode kolaboratif filtering. Lalu rumusan permasalahan, tahap rumusan permasalahan ini akan dilakukan pencarian dan ditentukan permasalahan yang ingin dibahas berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan. Rumusan masalah kemudian akan dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini dilakukan di mana data akan dicari sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Lalu ada pula teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengadakan survei. Melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat Kota Palembang untuk mengetahui kondisi saat ini, termasuk permasalahan apa saja yang dialami oleh masyarakat Kota Palembang saat akan memilih toko komputer. Lalu masuk ke tahap pengembangan sistem, di mana pada tahap pengembangan sistem ini akan dilakukan pengembangan sistem berdasarkan model tahapan pada SDLC atau Software Development Lifecycle. Pada tahapan SDLC terdiri sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah analisa kebutuhan, di mana pada tahap analisa kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan pada sistem yang akan dikembangkan. Analisa kebutuhan juga akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, desain sistem, yaitu pada tahap desain sistem atau perancangan sistem akan menjadi sebagai acuan dalam pengembangan sistem. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dalam pengembangan sistem. Tahapan ini juga berfungsi agar pengembangan sistem tidak dilakukan di luar batasan pengembangan. Selanjutnya, tahap implementasi. Pada tahap implementasi akan dilakukan pengerjaan pengembangan sistem informasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, tahap pengujian sistem, di mana setelah sistem dibuat, akan dilakukan pengujian terhadap sistem untuk memastikan bahwa pengembangannya yang telah dilakukan telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tahap pengujian ini dapat meliputi pengujian performa, efisiensi masukan atau inputan, logika program, keluaran program atau output, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeliharaan sistem, di mana tahap ini akan meliputi proses pemeliharaan sistem untuk menjaga kelancaran kinerja sistem dalam waktu tertentu. Tahap ini juga akan meliputi perbaikan seperti bug-bug kecil yang ada untuk menjaga kelancaran sistem.
Sekian presentasi dari topik penelitian metodologi penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.